Oke teman-teman, bolunya akan kita potong. Rasanya itu gurih, lembut, dan seratnya itu halus, tidak seret ya. Ini seratnya halus banget. Teman-teman boleh lihat ya, ini seratnya halus banget. Oke, langkah pertama yang harus kita siapkan, kita panasin dulu air. Dan ini kita akan mencairkan menteganya atau margarin. Jadi yang pertama kita lakukan itu sebelum kita bikin kue bolunya, kita harus cairkan menteganya dulu. Setelah kita menyiapkan yang lainnya, semuanya disiapkan seperti tepung, gula, dan telur. Itu semuanya kita siapkan ya, baru kita cairkan menteganya. Untuk mencairkan menteganya ini tidak boleh sampai terlalu cair ya. Nah, kayak gini udah kita matiin kompornya dan kita angkat. Nanti dia akan mencair sendirinya. Kita aduk aja seperti ini, tanpa api ya. Ini kita pakai air ya untuk mencairkan menteganya. Jangan langsung di atas api ya. Karena nanti hasilnya tidak akan bagus. Kemudian ini langsung kita pindahkan ke mangkok ya. Karena ini kan periuknya ini kan masih panas kan. Nanti dia masih berjalan untuk mencairkan menteganya. Nanti dikhawatirkan menteganya itu akan mencair semua kalau kita kelamaan taruh di periuk tadi. Kita simpan di mangkok kayak gini. Nah, seperti ini ya, tidak terlalu cair. Nanti hasil kue bolunya itu akan lembab dan lembut ya. Dan untuk langkah yang keduanya, kita siapkan ovennya. Sebelum kita ngocok telurnya, kita harus panaskan dulu ovennya. Nah, ini akan kita panaskan sekitar 20 menit dengan suhu 200 derajat ya, dengan api atas bawah. Nah, kemudian tahap yang ketiganya kita siapkan mixernya. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, ini tahap yang keempat, kita pecahkan telurnya. Ini telurnya bagus ya, jadi nggak perlu kita pisahkan tempatnya. Karena telurnya ini masih baru. Kalau telur yang udah agak lama, kita mesti memecahkannya itu di tempat yang berbeda. Ini kita tambahkan telur tadi, kita pecahkan 5 butir ya, dan kita tambahkan gulanya sebanyak 130 gram atau sesuai selera saja. Kemudian kita tambahkan tepung terigu 150 gram. Setengah sendok teh garam. Oke, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh SP atau TBM, boleh apa aja. Oke, kemudian ini kita mixer selama 10 menit. Untuk pertamanya kita kecepatan sedang aja dulu, supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Oke, kalau udah seperti ini kita naikkan ke speed yang paling tinggi. Nah, ini penampakan setelah 3 menit kita mixer, sudah mengembang dan mengental.
Oke, ini sudah 10 menit ya, udah kental dan berjejak seperti ini. Udah sangat kental, udah kalau diangkat gitu, dia turunnya tuh lambat ya. Ini udah ya. Kemudian ini kita masukin 1 sendok makan pasta pandan. Kemudian ini margarinnya atau menteganya ini 100 gram. Kita pancing dulu dengan adonannya supaya nanti nggak kaget dia ya, nggak turun. Kita ambil 2 sendok makan adonan kuenya, bolunya. Kemudian kita aduk rata. Ini tujuannya supaya nanti adonannya itu nggak kaget ya ketika kita tuangkan ke dalam adonannya itu menteganya. Nah, kemudian kita masukin nggak apa-apa, masukin aja sekaligus. Kemudian kita mixer sebentar saja dengan kecepatan yang paling rendah. Kemudian kita tambahkan 30 gram minyak goreng. Mixer lagi sebentar dengan kecepatan yang rendah. Sudah. Nanti kita aduk lagi dengan spatula. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Dan kita aduk menggunakan spatula saja. Ini tujuannya supaya yang terendap di bawahnya itu ikut tercampur rata ya. Kita aduk dengan cara aduk balik kayak gini. Pelan-pelan saja, tidak usah diobok-obok ya. Biasanya kalau adonan bolu yang dikasih SP itu walaupun kita ngaduknya itu keras ataupun kita obok-obok kayak gini, itu nggak masalah ya, nggak akan bantat kue bolunya. Kecuali kita tidak pakai SP, mungkin nanti akan turun untuk adonan tepungnya. Nah, ini kayaknya sudah tercampur rata. Udah nggak ada lagi endapan yang di dasarnya ini, yang di bawah baskomnya sudah tidak ada lagi. Nah, berarti ini sudah ya. Kemudian kita ambil loyang yang udah kita olesin dengan margarin. Ini loyang ukuran 20 ya, 20 cm. Oke, kita tuang di loyangnya. Ini bolu pandan all in one ya teman-teman. Ini mudah banget dibuat. Tidak ribet ya kalau menurut saya. Lebih cepat dan rasanya pun lebih enak ya. Lebih lembut dan padat. Lebih moist.
Kalau tekniknya buat seperti ini, kue bolunya itu akan lebih halus ya untuk pori-porinya, dan rasanya lebih enak karena dia seratnya itu lembut, tidak seret. Ini bau aroma pandannya enak banget ya. Oke, ini kalau sudah kita goyang-goyangkan dan kita agak dihentakkan ya, supaya gelembung udaranya itu yang terjebak di dalam adonan bolunya itu keluar ya. Oke, ini akan kita panggang. Oke, oven kita sudah panas ya. Sudah kita panasin sebelumnya, kita taruh di rak yang tengah. Lalu kita turunkan suhunya menjadi 180 atas bawah selama 30 menit ya. Oke teman-teman, ini sudah dibakar ya bolu kita. Sekarang kita kemas-kemas dulu rumahnya. Oke, ini untuk piring-piring kotornya akan kita cuci. Jadi teman-teman, sambil kita menunggu kue kita matang, kita beres-beresin rumah. Dan setelah kue kita matang, kita akan tenang ya, tidak ada lagi yang berantakan. Biasanya aku tuh gitu ya, kalau bikin kue. Kalau udah masak kuenya itu kita udah tenang ya, rumah udah bersih. Nah teman-teman, kalau cuci piringnya agak banyak kan kayak gini, saya biasanya di WC ya. Menurut saya kalau nyucinya di WC itu lebih ringkas ya, lebih cepat. Tidak khawatir airnya tuh kemana-mana. Alhamdulillah cuci piringnya sudah selesai. Kita tiriskan dulu di baskom ini. Oke, ini akan kita cek dulu apakah sudah matang. Ini sudah matang ya. Lalu kita angkat.
Oke, ini akan kita balik bolunya. Sebelum kita balik bolunya, kita alasin dulu dengan kain sarbet supaya tidak lengket ya. Ini masih panas-panas, kita balikin ya. Kemudian ini bolunya akan kita balik lagi. Oke, sudah selesai. Oke, ini bolu kita sudah matang ya. Kita tunggu agak dingin, baru kita potong. Oke teman-teman, bolunya akan kita potong. Bolunya enak banget teman-teman, rasanya itu gurih, lembut, dan seratnya itu halus, tidak seret ya. Ini seratnya halus banget. Teman-teman boleh lihat ya, ini seratnya halus banget. Dan rasanya pun enak ya. Beda dengan bolu yang biasa kita buat yang dikocok telurnya terpisah sama tepung. Kalau ini kan bolu all in one ya, semuanya dikocok kecuali margarin ya. Ini enak banget ya teman-teman. Nah, ini rasanya yang gurih ya, enak banget. Cocok banget ya dimakan dengan teh hangat. Apalagi di sore-sore gini, enak banget ya kita makan kue bolu. Kayak gini ya. Seratnya halus dan padat tapi lembut ya. Padat tidak bantat tapi lembut. Nah, ini nampak kan seratnya? Lembut banget.